Kalau dihubungkan dengan kita orang Madura ini dikasihkan janji-janji manis, mungkin bisa jadi begitu. Karena di Labeng sendiri ini yang sebagai tempatan dari ISP itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Iqomah TV Indonesia Culturation of Madura? Berjumpa dengan saya Bibi Kurnia tentunya dalam program acara One Voice, Satu Suara. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Madura ini akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Sampai saat ini Madura masih diberikan janji-janji manis, masih diberikan PHP. Nah, pemirsa, saya tidak sendirian hari ini, tapi sudah hadir narasumber. Di sini ada Bapak HISH sebagai anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan. Apa kabar dan selamat siang, Bapak? Selamat siang, alhamdulillah baik. Baik. Nah, Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Madura ini akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Nah, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa di Madura ini akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Padahal Indonesia Islamic Science Park ini sudah ada perpresnya. Nah, pertanyaannya adalah Presiden Jokowi telah memberikan perpres untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Dalam hal ini sudah tidak diragukan lagi Bapak Jokowi dalam dukungan dan keislamannya. Nah, apabila ada yang tidak mendukung dengan pembangunan Indonesia Islamic Science Park, apakah perlu dipertanyakan keislamannya? Apa tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Saya kira jangan langsung kita ke masalah keislaman seseorang lah. Karena dengan terbitnya Perpres 80 2019 itu adalah niat baik dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di daerah gerbang Kertasusila. Dan mengenai pelaksanaannya itu mungkin karena memang terbentur pada anggaran. Dan kalau nggak salah di Perpres itu sebagian besar anggarannya itu adalah dari pihak kerjasama dengan pihak lain, bukan hanya 100% dari pemerintah. Kalau dihubungkan dengan kita orang Madura ini dikasihkan janji-janji manis, mungkin bisa jadi begitu. Karena di Labeng sendiri ini yang sebagai tempatan dari ISP itu ada beberapa proyek dari pusat itu seperti yang dulu dibangun oleh BPWS seperti rest area itu, kemudian IKM juga belum jelas sampai sekarang mau digunakan untuk apa, untuk siapa, seperti itu. Jadi kalau masalah ISP ini mungkin nunggu niat baik dari pemerintah pusat juga dari pemerintah provinsi seperti itu. Oke, kalau kira-kira mau sampai kapan kita akan menunggu nih? Karena kan ini sudah lama sekali untuk isu Indonesia Islamic Science Park, tapi sampai sekarang belum ada ini Pak. Mau suatu pergerakan, apakah sebagai tanda nih, entah itu peletakan batu pertama, entah itu mungkin sebagai pembuatan tanda bahwa di daerah ini akan dibangun Indonesia Islamic Science Park supaya bisa mengobati atau menenangkan warga masyarakat Madura yang saat ini masih menagih janji atas pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Lahirnya Perpres 80 2019 kalau menurut saya lahirnya nggak tepat waktu. Karena apa? Di 2019 kita disambut dengan 2020 itu sudah rame-ramenya kita terserang adanya COVID ya. Pandemi COVID 2019 itu, sehingga keuangan negara banyak tersedot untuk mengatasi adanya pandemi dimaksud. Sehingga untuk pembangunan itu memang agak terbengkalai ya, sehingga janji-janji yang untuk percepatan pembangunan di daerah Gerbang Suramadu ini juga ikut kena dampaknya. Masalah ISP yang tempatannya ini di Kecamatan Labeng, kami sebagai masyarakat tempatan Kecamatan Labeng memang sangat berharap itu segera bisa direalisasikan. Cuman hal itu juga kembali dari kesiapan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, baik perencanaannya seperti apa dan juga pendanaannya. Itu yang terpenting itu saya. Oke, baik. Berlanjut pada pertanyaan kedua nih. Nah,
seperti yang kita ketahui juga, Bangkalan sebagai tanah tuan rumah dalam pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Namun Bapak Bupati belum juga tergerak untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Apakah keislaman Bapak Bupati perlu dipertanyakan juga, Pak? Bagaimana ini komentar Bapak nih? Karena semuanya belum ada yang tergerak satupun, Pak. Sekali lagi, saya tidak sepakat untuk mempertanyakan keislaman seseorang, apalagi pemimpin-pemimpin kita yang jelas. Beliau-beliau itu, apalagi gubernur, itu juga dulu sebagai ketua muslimat, ya. Kemudian Bapak Bupati kita sudah jelas-jelas keturunan dari mana, jelas keislamannya sudah jelas. Makanya kalau saya nggak sepakat kalau kita mempermasalahkan keislaman seseorang, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita paling Islam. Itu ya. Kalau mau berbicara tentang pembangunan ISP, jangan bertanya keislaman dari mereka, bukan. Kemauan mereka untuk membangun itu seperti apa, gitu loh. Kesiapan mereka seperti apa, baik secara mental, secara perencanaannya. Seperti kembali lagi ke yang tadi, pendanaannya sudah siap atau belum, gitu loh. Terus kerjasamanya dengan siapa udah jelas apa belum? Seperti itu, Mbak. Nah, terus bagaimana tanggapan Bapak mengenai Ibu Gubernur kita, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa ini? Sampai saat ini juga belum ada tanggapan atau komentar yang memang Indonesia Islamic Science Park ini akan secepat mungkin terwujud, gitu. Ya kembali lagi ke itu. Ini kan perpres ya dasarnya. Sekarang dari perpres kan pelaksanaannya seperti apa? Mungkin nunggu juga sen dari pemerintah pusat untuk segera melaksanakan itu. Dan untuk kita action dalam pembangunan Islamic Center ini, langkah awal satu ya perencanaan jelas ya. Kemudian didukung dengan dana yang cukup. Kemudian yang pertama juga harus punya tanahnya dulu. Walaupun mungkin titiknya sudah ditentukan di mana, cuman tanahnya itu masih milik siapa? Itu harus jelas dulu gitu. Gitu. Berarti dalam hal ini kalau menurut Bapak yang harus dilakukan pertama mungkin dari kejelasan tanah tersebut. Betul. Tapi beberapa isu yang kita dapat tentunya di redaksi Iqomah TV bahwa sebagian tanah itu sudah diberikan untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Memang kita tahu di situ dulu yang membebaskan tanah itu kan BPWS dulu ya. Nah, sekarang mungkin diambil alih oleh Kementerian PU. Nah, dari Kementerian PU ini sudah ada connect belum sama pemerintah provinsi untuk pembangunan itu? Kan itu harus ada pelimpahan kepemilikan tanah itu dari pemerintah pusat pada provinsi atau mungkin pada Bangkalan. Kalau itu belum ada pelimpahan, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena itu masih miliknya pusat, asetnya pusat. Kira-kira menurut Bapak langkah apa yang harus dilakukan supaya tanah itu cepat-cepat diserahkan untuk segera pembangunan Indonesia? Rencananya harus jelas. Tahapan-tahapan untuk membangun ISP itu seperti apa? Itu harus jelas dulu. Nah, dari step-step dalam yang ada di perencanaan itu baru dilakukan satu persatu. Seperti itu. Oke, baik. Pertama dari step pertama mungkin kembali lagi permasalahan pertama yaitu dari lahan ya untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Mungkin step keduanya dari pendanaan. Seperti itu Pak, kurang lebihnya. Nah, baik. Kira-kira ada pesan untuk para ulama, untuk masyarakat Madura ataupun para stakeholder lainnya, para pengusaha Madura khususnya yang yang sampai saat ini benar-benar mendukung penuh dengan atas pembangunan Indonesia Islamic Science Park, tapi belum juga terwujudkan. Apa dukungan dari Bapak atau saran seperti apa? Kembali ke perencanaan dulu saya. Perencanaan itu harus jelas, tahapan pembangunannya seperti apa. Kemudian kalau itu sudah ada semua, baru kita melangkah pada siapa yang akan mendanai itu ya. Di samping dana yang disiapkan oleh pemerintah, paling besar kalau nggak salah pemerintah itu menyiapkan dana paling sekitar 20% kan. Nah, 80%-nya dari mana? Nah, kalau memang itu sudah perencanaan itu sudah bagus, baru kita bisa mengundang investor untuk terutama orang-orang Madura yang mempunyai uang banyak ya untuk mau berinvestasi di situ. Jadi seperti itu, hanya mengundang mereka supaya mereka sadar untuk membangun Madura. Seperti itu, Pak.
Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi benar-benar kembali lagi pada perencanaan yang jelas dan matang untuk Indonesia Islamic Science Park supaya semua bisa memberikan dukungan full ya. Apalagi Indonesia Islamic Science Park ini sudah ada perpresnya dari Bapak Jokowi gitu. Jadi jangan sampai hanya memberi harapan palsu atau janji-janji manis saja yang diberikan gitu. Kemana? Yang lainnya apa tidak bisa diurus sampai detik ini juga, bahwa isu yang kita ketahui Indonesia Islamic Science Park ini sudah dilontarkan beberapa tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda. Bagaimana kinerja para orang-orang yang ikut berkompeten dalam pembangunan Indonesia Islamic Science Park? Bapak, terima kasih sekali atas waktu dan juga kesempatannya untuk hari ini. Buat pemirsa Iqomah TV, jangan kemana-mana, nantikan di episode selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.